Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naji di channel ALR Series. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film yang berjudul Yakamos S245. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Season 1 episode 2. Diperlihatkan prajurit-prajurit kapal selam di episode sebelumnya sedang mencari sinyal. Yang nampaknya di sana tidak ada sinyal sama sekali. Di situ juga terlihat tim Arman yang juga berada di sana dan menemui kapten kapal selam tersebut. Pada saat itulah Arman langsung memberitahu kepada kapten itu bahwa ada matahari yang membunuh semua orang pada saat matahari terbit. Dan dia bersama teman-temannya selamat, karena pada saat itu mereka sedang berada di dalam laut untuk meneliti. Saat mereka sudah berada di permukaan, mereka menemukan sebuah rekaman video. Karena itulah mereka tahu. Dan dalam rekaman video itu, mereka disuruh berlindung di sebuah tempat yang bernama Kos. Di situ juga mereka meminta kapten itu untuk membantu mencari keberadaan orang yang ada di dalam rekaman itu, yaitu Kenan, agar mereka mudah mencari tempat berlindung itu. Pada saat mereka sedang berbincang, Tiffany mendapat pesan dari satelit. Pesan itu berupa rekaman video Kenan, yang terlihat semua orang di rekaman itu sedang panik mencari tempat berlindung. Bakın insanların eğer Kenan'ı bulursak sığınağı bulma ihtimalimiz çok. Pada saat itulah kapten kapal menyuruh wakil komandan yang bernama Umut untuk mengumpulkan semua prajurit kapal. Saat semua prajurit sudah berkumpul, wakil komandan itu menjelaskan kepada prajurit-prajuritnya itu bahwa ada matahari yang mematikan dan mereka akan mencari tempat berlindung. Mereka juga harus bergerak cepat karena waktu matahari terbit 3 jam 40 menit lagi. Di situ wakil komandan juga memotivasi prajurit-prajuritnya yang berada di sana. Scene berpindah ke tim Arman. Di situ Arman menyuruh Sam dan Felix untuk mengambil kotak kecil peralatan di dalam kapal Oya. Dan setelah itu Arman menyuruh Sam dan Felix mencari trafo untuk memperbaikinya. Walaupun itu cukup berbahaya, tapi mereka harus melakukannya agar bisa mengecas kembali kapal Oya dan juga mendapatkan sinyal. Dan diperlihatkan wakil komandan kapal yang masih memotivasi prajurit-prajuritnya itu, dan juga menyuruh mereka kembali untuk menemukan tempat berlindung itu sebelum matahari terbit. Pada saat itulah mereka semua langsung melakukan tugas mereka masing-masing. Di situ juga terlihat perwira operasi yang bernama Yonka yang ingin ikut mencari tempat berlindung itu. Tapi kapten kapal melarang Yonka untuk ikut. Kembali lagi bersama Arman. Di situ dia dan Tiffany akan mencari Kenan dan menyuruh Rana untuk menunggu mereka kembali lagi di sini. Dan saat Arman dan Tiffany akan pergi, Umut menghadang mobil Arman. Dan nampaknya Umut ikut bersama Arman dan Tiffany. Pada saat itulah Arman langsung berangkat bersama Umut. Dan film Yakamos S245 Season 1 episode 2 baru saja dimulai. Awal scene diperlihatkan Arman, Tiffany, dan Umut sedang berjalan menuju kota Kos. Saat berada di perjalanan,
Mereka sama sekali tidak menemukan orang ataupun hewan saat perjalanan itu. Berpindah ke Sam dan Felix. Di situ mereka sedikit berdebat tentang ke arah mana mereka untuk menemukan trafo di sana. Felix menyuruh Sam untuk terus lurus ke depan. Dan pada saat itulah apa yang dikatakan Felix benar. Terdapat trafo di sana. Dan mereka teriak bahagia. Trust me. I trust you, but no, you don't trust me. Oh my god. What? It's there. It's How could you possibly know? It was there. Fucking god, you're a genius, Felix. Scene kembali berpindah ke Rana. Di situ terlihat prajurit-prajurit yang sedang mengerjakan tugas mereka masing-masing. Dan Rana terlihat sedang duduk. Yang kelihatannya dia sedang ketakutan. Yonka pun menghampiri Rana yang sedang ketakutan itu. Saat Yonka ingin mengajak Rana berbicara, terdengar suara tembakan yang tidak tahu itu berasal dari mana. Pada saat itulah Rana terlihat semakin takut. Dan di situ dia juga menangis. Yonka pun menenangkan Rana yang sedang menangis itu. Dan kapten kapal saat itu terlihat menemui Rana dan menanyakan kepadanya apa yang sedang dia teliti. Rana pun menjawab bahwa mereka sebenarnya tidak meneliti, melainkan menyelam ke palung Erebus. Berpindah lagi ke Sam dan Felix, yang nampaknya mereka berdua telah sampai di tempat trafo itu. Dan kotak kecil dari Arman tadi hanya berisi satu buah obeng. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap mencoba memperbaiki trafo itu menggunakan alat seadanya yang dikasih Arman tadi. Shit, I mean, can't even fix it with. You don't know until you try, right? Terlihat di lain sisi Arman, Tiffany, dan Umut yang sudah berada di kota kos. Di situ terlihat banyak api dan orang mati di sana. Mereka bertiga mencari Kenan di sekumpulan orang mati itu, tapi alhamdulillahnya tidak ada Kenan di situ. Saat Tiffany kembali melihat secara detail video rekaman yang dikirim dari satelit tadi, akhirnya Tiffany tahu di mana Kenan berlindung dan menyuruh Arman dan Umut mengikutinya. Ternyata tempat yang dimaksud Tiffany adalah kantor polisi. Saat mereka masuk ke dalam kantor tersebut, mereka tidak menemukan Kenan dan hanya menemukan mayat-mayat yang bergeledakan. Saat. Ketika mereka masih memastikan apakah di sana tidak ada Kenan, terdengar bahwa ada suara mobil yang sepertinya pasukan Umut. Dan ternyata benar bahwa itu adalah pasukan Umut yang dipimpin oleh kepala mesin. Pada saat itulah mereka semua disuruh mencari dan memeriksa tempat tersebut. Waktu mereka tersisa 1,5 jam lagi, dan mereka diberi waktu 45 menit untuk memeriksa tempat tersebut. Saat kepala mesin dan pasukannya sedang memeriksa, terlihat seorang prajurit yang bernama Baris muntah karena melihat semua orang mati mengenaskan. Dan kepala mesin pada saat itu menyuruh pasukannya untuk membawa Baris kembali ke truk. Dan setelah itu mereka melanjutkan pencarian. Kembali ke Rana yang masih menjelaskan kepada kapten kapal tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang sebenarnya terjadi. Rana di situ juga menanyakan kepada kapten kapal apa yang sedang mereka lakukan. Dan kapten kapal mengatakan bahwa mereka mendapatkan misi latihan dadakan dari NATO. Pada saat mereka melihat ada kapal lain,
Mereka mengikuti kapal itu, dan ternyata kapal yang mereka ikuti adalah kapal Arman bersama teman-temannya. Setelah mereka sedikit berbincang tadi, kapten kapal nampaknya akan melihat keadaan di sana dan menyuruh perwira Yonka untuk memimpin sementara prajurit yang berada di sini. Dilihatkan Arman, Tiffany, dan Umut yang masih mencari keberadaan Kenan. Tapi nampaknya tidak ada satupun orang yang masih hidup. Saat mereka masih melihat-lihat menggunakan teropong, Umut mendapatkan kabar dari prajuritnya yang menemukan orang yang masih hidup di sebuah bank. Umut pun langsung bergegas menuju ke sana bersama Arman dan Tiffany. Setelah mereka sampai di tempat yang dimaksud, terlihat satu orang yang berada di dalam penyimpanan uang di bank. Orang itu berbicara sambil meringis kesakitan, tapi mereka tidak tahu apa yang dikatakan orang itu, karena orang itu berbicara menggunakan bahasa Yunani kuno. Arman pun mengetahui perkataan orang itu, karena Arman juga bisa berbahasa Yunani kuno. Orang itu berbicara minta tolong. Pada saat itulah medis sedikit membantu orang itu, sembari Arman menanyakan bagaimana dia bisa selamat menggunakan bahasa Yunani kuno. Tapi orang itu menjawab bahwa tidak ada keselamatan untuk semua orang. Dan saat Arman masih berusaha menanyakan orang itu, tiba-tiba Umut menembak orang itu tepat di kepala. Arman pun pada saat itu langsung menanyakan kepada Umut apa yang dia lakukan. Umut pun langsung menjawab bahwa itu adalah belas kasih, agar orang itu tidak merasakan kesakitan lagi. Setelah itu, Umut mengajak prajuritnya untuk kembali. Saat sudah berada di luar bank, terlihat kapten kapal yang sudah sampai di sana dan menanyakan kepada Umut apa yang terjadi, karena dia mendengarkan ada suara tembakan. Umut menjawab bahwa itu adalah orang yang menderita dan juga mengajak kaptennya untuk lebih baik kembali saja ke kapal, karena di situ sama sekali tidak ada tempat berlindung. Saat Tiffany sudah keluar dari bank, Tiffany mengatakan dia tidak akan pergi sebelum menemukan Kenan. Tapi Umut menyanggah perkataan Tiffany bahwa dia tidak mau membahayakan pasukan-pasukannya karena itu. Arman pun menenangkan Tiffany. Kapten kapal juga mengatakan bahwa mereka mencari di sini akan sia-sia, dan mereka juga tidak perlu tempat berlindung karena sudah ada kapal selam yang bisa melindungi mereka pada saat matahari terbit. Dan kapten kapal memutuskan untuk kembali ke kapal. Pada saat itu, Arman meminta diberi waktu untuk mencari Kenan. Kapten kapal agak ragu dan memberi waktu Arman 30 menit. Jika dia tidak segera kembali ke kapal, mereka akan meninggalkannya. Saat itulah Arman dan Tiffany bergegas pergi mencari Kenan. Umut pada saat itu juga menyuruh seluruh prajuritnya untuk kembali ke kapal. Scene berpindah ke Sam dan Felix yang sedang berusaha memperbaiki trafo. Sam terlihat wajahnya pucat saat memperbaiki trafo itu, dan Felix meminta untuk agar dia saja yang memperbaikinya karena melihat wajah Sam yang pucat. Pada saat itu, ada sesuatu yang jatuh dari kantong Sam, tapi Sam langsung mengambil benda itu. Felix pun tidak memperdulikannya dan menggantikan pekerjaan Sam yang sedang memperbaiki itu. Berpindah kedua prajurit yang sedang mengambil uang-uang yang ada di dalam brankas dan kepergok prajurit lainnya. Kembali ke Sam dan Felix yang sedang memperbaiki trafo.
Setelah mereka berdua memakan waktu yang lumayan lama, akhirnya mereka berdua berhasil menyalakan trafo itu dan terlihat semua listrik menyala. Sontak mereka pun senang. Setelah itu mereka bergegas kembali ke kapal. Saat Arman dan Tiffany sedang memeriksa kota itu, listrik di kota itu menyala dan terdengar suara pemberitahuan untuk menyuruh semua orang berlindung di 3 kaki. Pada saat itulah Arman dan Tiffany langsung mencari keberadaan tempat itu. Siapa tahu ada Kenan di sana. Berpindah lagi ke tempat berangkas. Di sana ada kepala mesin yang sedang melerai prajurit itu. Tapi tiba-tiba tempat itu terkunci karena listrik yang menyala. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Bir şey yapmıyoruz abi. Manyak mıyım? Durun! Hizaya gel! Terlihat di tempat kapal selam, semua prajurit sedang berusaha menghubungi keluarga mereka. Dan Rana di sana mendapatkan sebuah berita dari ilmuwan di Universitas Oxford. Di berita itu, ilmuwan Universitas Oxford menyatakan bahwa matahari menjadi seperti ini dari perubahan polaritas matahari. Setiap 11 tahun, medan magnet matahari terbalik. Tapi beberapa pembalikan terakhir sedikit lemah. Pada aktivitas baru-baru ini, matahari terbalik dengan magnitudo besar, menghasilkan ledakan sinar gamma raksasa, dan mengakibatkan matahari meletus. Kembali ke kepala mesin tadi yang terkurung di sebuah brankas. Di situ dia berusaha menghubungi prajurit yang berada di luar. Saat itulah terlihat seorang prajurit bintara bernama Altan yang berusaha membantu membuka tempat itu. Tapi sia-sia, karena tempat itu tidak bisa dibuka. Dan kepala mesin pada saat itu menyuruh Altan untuk segera pergi dan biarkan dia di sana. Dengan berat hati, Altan terpaksa meninggalkan mereka. Setelah itu, Altan langsung bergegas untuk kembali ke kapal bersama Baris, orang yang muntah tadi. Terlihat Sam dan Felix sudah sampai di kapal itu dan juga menanyakan Arman dan Tiffany kepada Rana. Rana hanya bisa terdiam. Scene berpindah ke Arman dan Tiffany yang sudah sampai di tempat yang dimaksud. Mereka pun langsung bergegas masuk. Saat mereka sudah masuk, terlihat semua orang tidak selamat. Dari orang-orang itu, Kenan juga berada di sana, yang nampaknya juga tidak selamat. Arman dan Tiffany terlihat shock melihat Kenan yang sudah tidak selamat. Arman pun berusaha menenangkan Tiffany dan mengajak dia bergegas untuk pergi karena waktu yang sudah tidak lama lagi. Vaktimiz olsun. Gitmemiz lazım hadi. Kembali ke kapal, terlihat kapten kapal bersama wakil komandan telah sampai di sana dan menyuruh semua prajurit untuk masuk ke kapal sembari menunggu prajurit lainnya. Di sana Umut juga berusaha menghubungi kepala mesin, tapi tidak ada jawaban. Saat mereka sedang bersiap-siap, terlihat truk yang dibawa Altan sudah sampai dan mereka hanya berdua.
Saat itulah kapten kapal menanyakan di mana kepala mesin dan juga prajurit lainnya. Altan pun menjawab bahwa mereka terkunci di dalam bank. Kapten pada saat itu menyuruh semua prajurit untuk masuk ke dalam kapal. Yonka juga menyuruh Sam, Felix, dan Rana segera masuk karena mereka akan segera menyelam. Di dalam kapal, Umut terlihat emosi saat tahu bahwa prajuritnya ada yang terkunci di dalam bank. Di lain sisi, kepala mesin masih berusaha mencoba membuka pintu itu, tapi dia tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Dan inilah wajah orang yang tidak berdosa, yang membuat mereka terjebak di sana. Kepala mesin pun hanya bisa meratapi kematiannya dengan ngudut santuy. Berpindah ke keadaan di dalam kapal selam, yang nampaknya mereka bersiap untuk menyelam. Saat Umut mau menutup pintu kapal selam itu, terlihat Arman dan Tiffany sudah sampai di sana. Umut di situ tetap menutup pintu kapal selam itu. Tapi ketika mereka akan menyelam, terdengar suara Arman dan Tiffany teriak untuk membukakan pintu itu. Karena pintu tidak juga dibuka-buka, Sam, Rana, dan Felix berusaha meminta mereka untuk membukakannya. Dan akhirnya Yonka membuka pintu itu dan juga menyuruh Arman untuk bergegas masuk. Saat mereka sudah mulai menyelam, terlihat Umut yang menghampiri Arman dengan penuh emosi. Dia di situ berkata bahwa dia kehilangan prajuritnya karena Arman, dan dia tidak akan melupakan hal itu. Dan film Yakamo Season 1 episode 2 bersambung. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Dan sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.